Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan. Dengan semua perbuatan baik kita, dipandu firman-Nya dari 1 Yohanes 2 ayat 2. Saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat 6, demikianlah firman Tuhan. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Yohanes 3:16 firman Tuhan berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, diberikan oleh Tuhan adalah pengantara antara Allah Bapa dan kita umat manusia. Dia kemudian menjadi korban pengganti, korban perdamaian, yang dimana Allah memperdamaikan dirinya dengan manusia, sehingga kita dapat hidup dan tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kita. Sehingga kita dibebaskan dari kutuk dosa dan maut, dan berhak menjadi pewaris hidup yang kekal, dan kerajaan yang tidak berkesudahan, yang telah disediakan oleh Tuhan kepada kita. Maka bagi kita, yang sudah menerima Kristus dalam hidup kita, dan kita sudah di dalam Kristus, wajib hidup sama seperti Kristus. Itu yang dikatakan di ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Maka bagaimana Kristus itu hidup? Yang pertama, tidak berbuat dosa. Karena itu di ayat 1 dikatakan di sini, supaya kamu jangan berbuat dosa. Orang yang hidup dalam Kristus tentu sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Maka mari kita meninggalkan segala dosa-dosa tersebut. Orang yang hidup di dalam Tuhan tentunya adalah meneladani Kristus yang turun dari kerajaannya yang agung, mengambil rupa menjadi seorang hamba. Orang yang hidup dalam Kristus dan hidup seperti Kristus wajib merendahkan diri. Maka kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati. Dan orang-orang yang rendah hati sajalah yang mau mengasihi dengan tulus sesamanya. Mengasihi sesama, itu tandanya kita hidup di dalam Kristus. Mengasihi berarti memberi perhatian, dan juga tentunya memberikan diri menjadi korban untuk hidup saudara-saudara kita yang lain. Dan bila kita sudah mampu dan mau memberikan diri kita untuk menopang kehidupan orang lain, tentunya juga dalam kasih itu ada pengampunan. Maka kalau ada kesalahan saudara kita yang lain, kita yang sudah dalam Kristus wajib mau mengampuni, karena kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Dengan demikianlah, maka kemudian kita nyata sudah hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi barang siapa yang mengatakan dia percaya kepada Tuhan, tapi tidak tinggal di dalam Tuhan, dan tidak menuruti perintah-perintahnya untuk mengasihi sesamanya, maka dia berbohong. Karena bagaimana mungkin dia mengatakan mengasihi Tuhan, sementara saudara yang di hadapannya tidak dapat dikasihi? Dia adalah orang yang munafik. Karena itu saudaraku, kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah di dalam Kristus Yesus, tinggallah di dalam Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Berikan hidupmu menopang kehidupan yang lebih baik kepada sesama kita. Dan marilah kita tetap mau saling mengampuni. Selamat mengasihi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, atas kasih Tuhan, memperdamaikan diri dengan kami.
Maka kami biarlah tinggal di dalam Tuhan, hidup sama seperti Kristus hidup, sehingga kami senantiasa mempercayai Tuhan, dan senantiasa Bapa mau melakukan perintah-perintah Tuhan, mengasihi Kristus dengan sungguh-sungguh, dan tidak berbuat dosa dalam kehidupan. Mampukan kami melakukannya hanya dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hidup di dalam Tuhan, selamat bersaksi, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.